Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik MSC Provinsi Indonesia. Pada hari ini kita mendengarkan Injil Markus. Dan sepanjang Injil Markus kita sering menemukan reaksi keheranan dan kekaguman terhadap sosok Yesus. Kata-kata dan tindakannya membuat kagum dan bingung orang-orang yang kenal dengannya. Di balik keheranan ini, ada pertanyaan tentang identitas Yesus yang muncul dalam Injil ini dengan cara yang khusus pula. Sebuah pertanyaan yang selalu menjadi pokok pewartaan hingga nanti bab 8. Bagaimana Yesus dibenci namun sekaligus dikagumi oleh banyak orang. Dalam teks Injil, mereka yang bertanya-tanya tentang Yesus adalah yang paling dekat. Mereka yang berasal dari negerinya atau desa yang sama. Justru mereka yang percaya bahwa mereka mengenal Yesus dengan baik. Dan mungkin karena alasan ini, mereka tidak mampu menemukan wajah keseharian Yesus di dalam diri seorang putra dari wanita yang berasal dari desa mereka. Padahal ia adalah Tuhan yang datang menemui mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki gambaran yang superficial tentang siapa Yesus dan tidak dapat membuka kebenaran yang lebih dalam tentang Dia. Sedikit mirip terjadi pada kita manusia. Kita terlalu terpaku pada gambaran tentang realitas dan orang-orang seturut mata kita. Seringkali kita telah memutuskan apa yang dapat mereka berikan dari diri mereka sendiri, apa yang dapat kita harapkan dari mereka. Mereka itu terlalu normal bagi kita dan sulit untuk menemukan bahwa Tuhan ada, hadir dan hidup. Bahwa justru melalui tindakan-tindakan yang kecil, Ia mewujudkan cintanya yang mengubah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kurangnya iman pria dan wanita yang mendengarkan Yesus dengan kekaguman seringkali terjadi dalam diri kita. Kita terbiasa mendengar tentang Yesus, kita terpesona oleh pesan dan hidupnya, tetapi sulit bagi kita untuk mengenalinya dalam orang yang baru saja mengetuk pintu untuk minta tolong, dalam pekerjaan yang kita ulangi setiap hari, dalam peristiwa sehari-hari. Banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita, namun tidak dimaknai. Itu hanya sekedar satu lagi ruang kosong dalam hidup, ruangan yang penuh dengan hiasan tetapi tidak bermakna. Injil melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yesus tidak dapat melakukan mujizat apapun di sana. Dan jika kita tidak memiliki iman kepadanya, pada orang lain dan pada diri kita sendiri, bagaimana mujizat bisa terjadi? Saya ingat seorang teman yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar pada usia yang sangat muda. Suatu hari ia mengatakan kepada saya betapa sulitnya baginya untuk berbicara kepada audiens yang terdiri dari berbagai orang yang datang dari banyak universitas dan menganggap diri bahwa mereka yang paling terpelajar. Dia memberitahu saya sambil mengingat wajah mereka, Anda bisa tahu mereka tidak mengharapkan apapun dari saya. Dan memang ketika kita tidak percaya pada orang lain, juga tidak berharap pada mereka, sulit bagi kita untuk membuka diri untuk menerima anugerah kehidupan yang mereka berikan kepada kita. Dan tidak ada keajaiban yang akan terjadi tanpa membuka diri dan menerima Yesus dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam terang Injil hari ini, marilah kita mohon kepada Tuhan
untuk mengizinkan kita melihat realitas setiap hari dengan mata iman. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, apa kesulitan kita dalam melakukannya? Dan marilah kita menyadari bahwa tidak ada ruang kosong dalam pengembaraan iman kita. Semoga demikian.